Selamat pagi pemirsa. Kalau dulu kita mengenal rumah gadang sebatas sebagai rumah adat dan rumah keluarganya Minangkabau, tapi sekarang nih orang Minang lebih membuka diri untuk menerima wisatawan, tidak hanya berkunjung, bahkan menginap di rumah gadangnya. Ya, seperti di kawasan yang dikenal sebagai 1000 rumah gadang ini. Bukan tanpa alasan ya pemirsa, julukan ini ditancapkan pada kawasan yang terletak di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan. Meski jumlahnya tidak mencapai angka ribuan, lebih dari 95% pemukiman didominasi bangunan berbentuk rumah gadang. Wah, kebayang kan? Begitu masuk pintu gerbang, deretan rumah bagonjong siap menyambut Anda. Sejumlah rumah bahkan sudah resmi menjadi homestay. Tak hanya mampu mempertahankan kekayaan budaya, wilayah yang berada di ujung timur Provinsi Sumatera Barat ini juga dikenal masih melestarikan sentuhan tradisional yang dimilikinya. Wah, seru banget nih pemirsa melihat permainan tradisional yang namanya bacodang ini yang sudah ada sejak dulu. Tapi ternyata sama anak-anak Solok Selatan ini masih dimainkan hingga sekarang loh. Wah, aduh saya jadi merindukan masa kanak-kanak saya. Kira-kira bisa nggak sih saya main bacodang ini? Bisa. Bisa? Terus gimana dong, kan karena papannya kan beda, saya dewasa, ini anak-anak. Ya udah, nanti kita bikin lagi aja yang baru khusus buat Mbak. Bikin baru? Bikin baru Itu lagi. ide bagus. Oke, langsung kita bikin. Inilah aktivitas para pemuda-pemudi Solok Selatan jelang akhir pekan. Pergi ke kebun untuk menyiapkan peralatan main. Butuh 3 batang pisang batu untuk merangkai bacodang. Setelah dipastikan ukurannya sama, barulah disambung. Nah, untuk sambungannya, dari dulu hingga sekarang, masyarakat hanya mengandalkan batang kopi karena terkenal kokoh dan tahan lama. Biar semakin kuat, diikat kembali dengan tali. Ini udah jadi? Udah siap. Oh, berarti sudah siap dimainkan. Ini pemirsa, ternyata seperti ini bentuk asli bacodang. Itu dari dulu memang seperti ini? Enggak, dulu cuma 1 batang codang aja buat main-main keseruan di sungai gitu. 1 batang? 1 batang aja. Terus kenapa sekarang dibikin jadi 3 gini? Ya ini cuma buat faktor keamanan anak-anak, sama buat daya tarik juga buat anak biar aman di sungai gitu. Oh ya, secara memang anak-anak sekarang kan udah mulai melupakan permainan tradisional tuh. Iya. Jadi cara untuk menarik perhatian mereka dengan buat ini lagi. Yang penting aman lah ya. Aman, dia kerapung sini ya bisa jungkir balik. Karena berat bacodang bisa mencapai puluhan kilo, alhasil butuh bala bantuan untuk menggiringnya menuju sungai. Nah pemirsa, berhubung saya pemain baru, jadi supaya safety-nya ini saya disarankan untuk memakai alas kaki. Berhubung cuma ada sepatu, ya udah saya pakai sepatu aja ya. Iya. Ya. Bagus. Gak apa-apa deh, relakan sepatu saya, oke? Inilah saat yang paling ditunggu, bermain bacodang. Wah, ternyata tak semudah melihatnya ya pemirsa. Sulit juga loh untuk bisa menempelkan tubuh dan tetap bertahan di atas papan bacodang. Jatuh berkali-kali sudah menjadi hal lumrah. Jadi siap-siap basah seluruh badan ya kalau mau main bacodang. Selain peralatan yang tradisional, cara mengoperasikannya juga menggunakan tenaga manual alias dengan tangan dan kaki. Nah, kalau sudah lancar, baru pede deh memasuki garis start. Yap, ini dia yang disebut dengan pacu codang. Biasanya 4 orang berbaris untuk diadu kemampuannya memacu codang. Supaya adil sekaligus menjaga keselamatan, sungai yang dipilih yang berarus kecil cenderung tipis. Jadi kebayangkan pemirsa, butuh usaha ekstra buat mengayuhnya. Yap, selain berusaha untuk melajukan papan, kedua tangan dan kaki juga harus pandai-pandai menjaga keseimbangan bacodang agar tetap di garis lurus. Meleng sedikit bisa-bisa menabrak papan lawan. Belum lagi cipratan air sungai yang berulang kali masuk ke mata dan sukses mengganggu penglihatan.
Duh, kebayangkan tumpukan sensasi yang siap mewarnai selama permainan. Aduh pemirsa, ternyata permainannya seru banget. Jadi semacam apa ya, permainan bodyboard, tapi di sini menggunakan batang pisang dan yang dibutuhkan adalah nggak hanya keseimbangan tubuh, tapi tangan dan kaki itu harus lincah. Nah, gimana mengarahkan batang-batang yang berat ini, itu PR-nya. Tapi asli, seru banget! Seru! Aduh, nggak salah deh, permainan ini masih bertahan hingga sekarang. Oke, mulai lagi ya! Woo! Nah, puas menikmati permainan yang menguras tenaga, saatnya kembali mengisi energi. Yap, apalagi kalau bukan mencicipi sajian khas. Karena di Solok ini yang terkenal adalah berasnya, jadi jangan kaget kalau beras juga menjadi bahan untuk membuat kue. Wah, ternyata di sini ada jasa untuk tumbuk beras di sini. Tapi di sebelah sananya ada kincir air. Kira-kira apa hubungannya ya, kincir air dengan tumbuk beras? Jawabannya ada di dalam sini. Ibu permisi. Wah, jadi ini dia pemirsa peralatan untuk menumbuk beras. Masih tradisional banget ya Bu ya. Tapi memang dengan menggunakan bantuan kincir air. Nah, nanti jadi kita numbuknya, jadi biar alatnya sendiri yang bekerja sampai nanti bubuk gitu ya? Iya. Oh, nah kira-kira Ibu ada nggak nih Bu beras yang bisa saya ikutan tumbuk? Masih ada? Masih ada sisanya? Wah, di mana Bu? Oh, di situ. Oh, oke. Oke. Sekarang berarti giliran saya untuk menumbuk berasnya. Oke, kita tumbuk ya Bu ya? Gimana? Jika biasanya kita mengenal alu dan lesung sebagai alat tumbuk tradisional, berbeda dengan peralatan yang dimiliki masyarakat di Solok Selatan. Dari dulu hingga sekarang, rangkaian balok kayu inilah yang menjadi andalan para ibu untuk menumbuk beras. Untuk menggerakkannya, masyarakat lokal masih mengandalkan tenaga kincir air. Nah, ini berasnya sudah siap, berarti sekarang tinggal kita setting alatnya supaya bisa bekerja. Aduh, coba ya. Harus cepat nih pemirsa, karena kalau kita telat dikit, ini kan ada yang memicu kayu ini untuk bergerak. Jadi kalau kita meleng, udah deh kena kita. Untung aja aman. Yang membuatnya semakin menarik sekalipun tergolong tradisional, ternyata kita bisa mengatur tingkat kecepatannya loh. Yap, dengan mengubah posisi kayu penyangga, kecepatan bisa semakin kencang atau justru melambat. Untuk tahap ini memang dibutuhkan jam terbang yang tinggi pemirsa. Karena sekali saja ragu atau perhatian kita teralihkan, maka tanganlah yang menjadi taruhannya. Tapi kalau sudah ahli, hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk menyulap butiran beras menjadi tepung beras. Nah, untuk jasa tumbuk beras ini, satu cantingnya dihargai Rp2.000. Sekalipun sudah halus, untuk mendapatkan hasil maksimal, beras masih harus diayak. Karena biasanya masyarakat memanfaatkan tepung beras untuk bahan baku kue, jadi harus benar-benar halus. Salah satu kue yang wajib dicoba kalau berkunjung ke Solok Selatan adalah pinyarap. Sebagai bahan utamanya ada tepung beras yang dicampur dengan gula, kemudian garam, serta vanili. Lalu tambahkan air sambil terus aduk adonan hingga tercampur rata. Setelah mendapatkan tekstur kekentalan yang sesuai, adonan kemudian dimasak. Nah pemirsa, jadi salah satu ciri khas
dari pinyaram ini adalah kerucut yang ada di atasnya. Tadi sih saya coba tawar-menawar dengan Mak. Boleh nggak sih kalau nggak pakai kerucut? Kata Mak, kalau nggak pakai kerucut bukan pinyaram namanya. Itu hanyalah kue biasa gitu ya Mak ya. Karena itu ciri khasnya di situ ya Mak ya. Oke, ini gimana Mak? Sudah bisa bikin kerucut? Oke. Ya. Ini dia salah satu kue tersulit yang pernah saya buat. Gimana enggak pemirsa? Untuk membuat kerucutnya butuh kelihayan tangan serta timing yang tepat. Caranya, adonan pada bagian tengah yang masih mentah terus diaduk supaya membentuk tonjolan. Sambil mengaduk, adonan sesekali disiram minyak supaya matang merata. Saat sudah setengah matang, bagian yang menonjol dibentuk menjadi kerucut. Di sini kita harus pintar-pintar membagi konsentrasi. Bagaimana kerucut bisa terbentuk sempurna tanpa membuat bagian bawah pinyaram menjadi gosong. Dan, aduh, tadam, ini dia hasilnya. Gimana Mak? Bagus? Bener nih? Bener, nggak bohong kan? Akhirnya saya berhasil, padahal baru uji coba pertama nih ya. Udah bagus ya pinyarannya? Mak mau makan nggak punya saya? Oh, katanya bagus tapi Maknya nggak mau makan. Ya sudah nanti saya makan. Yap, inilah hasil dari salah satu kue basah khas Minang yang sudah jadi. Sekilas tampak mirip seperti caping petani atau tumpeng mini ya pemirsa. Nah, paling nikmat nih jika dimakan saat hangat. Jadi pemirsa, di balik proses penumbukan dan teknik memasak yang menurut saya sih rumit, itu selain bentuknya yang bagus tuh ada rasa yang enak banget Mak. Nah, apalagi nih, biasanya kalau di sininya tebal tuh kurang masak ya pemirsa. Ternyata di sini matang semua loh, dan empuk banget. Empuk banget. Ini karena berasnya ya Mak ya, ditumbuknya bagus dan juga tadi diajarin cara masaknya itu loh, yang tapi hasilnya enak banget. Enak banget loh Mak. Mak. Ngomong-ngomong soal teh, setelah ini saya akan mengajak pemirsa mengunjungi sekaligus mencicipi langsung teh hitam terenak di dunia yang menjadi langganan para ratu di Eropa. Penasaran kan? Pergi berkelana ke negeri orang. Jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.